Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kata-kata apa ya, semacam, kalau di dalam bahasa Jawa ada istilah kerotoboso, yaitu memasang-masangkan makna sebuah kata dengan realitas. Misalnya begini ya, Januari. Kita punya semacam kerotoboso namanya hujan sehari-hari, seperti itu kan ya, karena itu berdasar pengamatan dan lalu dihubungkan dengan apa ya, bahasa seperti itu, kok ya matuk. Jadi kemarin sehari itu hujan betul memang, dan memang bulan Januari ini ya apa ya, padat sekali frekuensinya. Tapi ya tidak bisa disimpulkan bahwa memang Januari itu artinya hujan sehari-hari, karena Januari itu berasal dari bahasa nama-nama dewa Yunani kan. Jadi tidak bisa, tapi kita pandai-pandai saja membuat sebuah asosiasi seperti itu ya. Tapi saya tidak ngomong tentang hujan. Jadi saya hanya ingat beberapa hari yang lalu itu cucu saya minta saya dipinjamin HP ya gitu kan. Kong pinjam HP-nya, no, kamu baca dulu gitu. Sasarannya memang dua, kalau nggak HP ya komputer, karena di meja saya ini ada PC juga. Nah, saya sudah sediakan tab murahan tapi rusak kemarin, ya sudah, akhirnya larinya ke saya juga ya. Tapi saya mencoba menyiasati bagaimana hal itu bisa berkurang ya. Lalu saya bilang, gini aja, kamu sudah pernah baca Laskar Pelangi? Karena di sini Laskar Pelangi itu lengkap loh ya, mulai dari yang soft cover, hard cover, kemudian seri-seri berikutnya, misalnya apa itu ya, apa saja sampai lupa saya. Karpov, Mariamah Karpov, seperti itu. Saya yang orang sudah berumur saja masih suka itu ya, karena otomatis mengundang masa kecil itu. Nah, lalu saya bilang, kamu sudah pernah baca Laskar Pelangi? Oh, belum. Kamu baca deh ya, ini ambil di sana di rak itu, ambil, coba kamu lihat. Kalau kamu nggak baca ini sekarang kamu kelas berapa? Kelas 6, kelas 5. Kelas 5, kelas 6, kelas 6 ya, kelas 6. Berarti apa? Tahun depan kamu SMP loh ya. Nah, bacaan anak SMP sudah beda. Buku ini asiknya untuk anak SD, aku bilang begitu ya. Kong dulu begitu waktu baca buku cerita dongeng, karena itu asik banget. Tapi begitu Kong sudah SMA itu nggak asik lagi. Nah, gitu. Nampaknya dia terpengaruh ya oleh kata-kata saya. Coba nanti ya, kalau kamu sudah dapat 100 halaman atau berapa dah, lapor, nanti tak kasih pinjam HP. Rupanya dia terpengaruh dan membaca. Ternyata setelah dia membaca itu, saya lagi medsosan apa itu nggak diganggu sama sekali. Dia asik aja tiduran di samping saya di lantai gitu ya. Saya sementara itu asik. Nah, saya pikir memang benar ya, bahasa daerahnya kan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Kulino moco ya
seneng moco, nek ora kulino ya ora seneng kan gitu kan. Jadi sebenarnya membaca itu ketika orang sudah ter apa ya, addicted, itu tidak ada satu yang bisa menghalangi ya. Bahkan orang tua pun juga tidak bisa menghalangi karena dia akan membaca dengan sembunyi-sembunyi. Nah, tetapi ketika cintanya itu sudah jatuh pada benda itu, itu apa namanya? Juga akan jatuhnya ke sana gitu ya. Eh, itu dia lah. Sekarang apa namanya? Bentar ya. Ini saya puterin Nick Mama Hit ini. Nick Mama Hit ini legendaris ini. Legendaris karena dia apa namanya? Ini dia. Ini musiknya Nick Mama Hit itu dulu, wah, saya senang yang lagu ini. Bentar ya. Nick Mama Hit ini hebat memang. Tapi sekarang enggak tahu masih hidup apa enggak ya Nick Mama Hit. Ini aja. Ya, oke. Jadi membaca waktu kecil itu memang ibarat kita itu menanam mimpi, ya, menanam mimpi. Kita menanam sesuatu nanti tumbuh dalam mimpi. Mimpi di sini katakan saja bawah sadar ya, bawah sadar kita. Karena fantasi-fantasi yang digambarkan dalam buku ya, itu akan masuk di bawah sadar kita. Saya pernah membaca sebuah majalah kecil, kalau nggak salah majalah Anda atau apa itu ya, semacam digest begitu, bahwa volume bawah sadar kita itu lebih besar dari kesadaran. Ya, tanpa pemahaman akademik yang yang canggih, kita tahu saja bahwa banyak aktivitas kita itu sebetulnya dikendalikan sadar, bawah sadar. Misalnya kita kaget berteriak, itu kan nggak ada niat kita untuk berteriak ya. Lalu kita menyentuh api, kita menarik tangan karena panas, itu juga bawah sadar karena pengalaman bahwa api itu panas, lalu kita tanpa disuruh, misalnya kita megang api lalu kita nggak pernah menyuruh diri kita tariklah tanganmu, nggak usah, karena sudah otomatis. Nah, kata-kata juga begitu, orang yang latah seperti itu ya, mengeluarkan semua kata-kata yang ada di bawah sadarnya. Kalau yang tertanam di bawah sadarnya sesuatu yang bagus, dia keluarnya juga bagus ya. Misalnya kaget ya, astagfirullah, masya Allah, subhanallah kan gitu. Tapi kalau yang jorok nanti yang keluar itu binatang sehutan sehutan, termasuk kata-kata yang saru gitu kan ya. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya ketika kita membiasakan membaca pada anak-anak, kita itu sedang menanam benih-benih di bawah sadarnya, supaya nanti ketika dia dewasa, benih-benih itu tumbuh menjadi hutan fantasi. Wah, keren ya. Hutan fantasi, tempat dia berlari, menyendiri ya, mengasingkan diri dari keramaian yang membisingkan, yang kerumitan hidup yang ini, lalu menemukan kedamaian karena di dalam dunia fantasi dia menemukan telaga, airnya yang jernih. Wah, keren. Jadi saya ya mengalami sih, memang begitu. Jadi bacaan-bacaan saya waktu kecil itu kan banyak dongeng-dongeng Cina ya. Kan dulu penerbitan itu luar biasa loh. Jadi sebelum era digital muncul itu, percetakan juga masih manual, belum ada offset. Kita itu sudah pernah melihat cetakan yang berwarna untuk buku-buku itu,
majalah-majalah juga, walaupun kalau waktu itu karena mencetak berwarna tentu rumit ya, karena harus disediakan banyak plat sesuai dengan jumlah warnanya. Kalau sekarang itu dilakukan dengan mudah lewat cetak digital ya, karena komputer yang akan memfilter warna-warna itu sendiri, tidak usah membuat plat kecuali offset ya. Kalau offset ya memang ada plat, tapi pun itu pun mekanik dan sudah sangat canggih ya. Itu jadi kalau dulu sekian warna, paling tidak ada 3 warna, RGB, red, green, and blue ya, paling tidak itu. Hasilnya pun kadang-kadang warna yang satu dan yang lain tidak persis gitu ya, kita maklumi saja. Nah, pada masa itu kalau majalah yang berwarna hanya sampulnya saja, kita nggak bisa berharap banyak bahwa di bagian dalam itu berwarna, hitam putih paling-paling ya. Buku pelajaran juga begitu, tetapi buku saya waktu sekolah rakyat itu SD ya, buku berhitung, namanya metode berhitung baru ya, itu ya, sampulnya keren tuh, ada gambarnya orang pakai jempol begini. Nah, itu saya masih punya sampulnya saja, isinya beberapa ya, saya simpan memang. Nah itu berwarna, jadi simbol-simbol, termasuk apel 3 ditambah apel 5 sama dengan apel 8 itu dengan warna. Apa sekarang kita masih walau dalam era seperti ini, ada nggak buku matematika yang berwarna? Nggak ada, jarang ya, atau saya nggak tahu sih, cuman saya kok pesimis ya. Jadi ya apa namanya, itu tadi ya. Lalu beberapa hari sesudah itu ada orang tua datang ke saya, komplain begitu, Pak, saya punya masalah ini, anak saya yang kelas 6 itu sudah nggak bisa lepas dari gadget Pak, mungkin di sini ada program ya. Oh gitu Pak, saya ceritani pengalaman saya itu tadi. Nah saya sampaikan, ya silakan anak, tapi agaknya memang agak sulit ya, apalagi kalau di lingkungan sekitar ya, itu semua sudah begitu, orang kan susah mengambil sikap berbeda dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Masyarakat kita itu kan ciri khasnya adalah afiliatif, tidak mau berbeda. Kalau orang berbeda dibully. Saya sendiri pernah dibully kok. Jadi waktu kecil itu kan saya hanya sering di rumah saja toh, sementara teman-teman itu ke sungai, ke danau, ke gunung. Ya itu kerugian saya nggak bisa berenang memang. Tapi di sisi lain saya beruntung karena berkembang wawasan ya. Jadi itu dia. Nah kemudian apa namanya, ya masyarakat kita seperti itu. Jadi waktu teman-teman datang ke rumah, saya diteriakin, ayo keluar, jangan di kamar aja nanti terbakar kamarmu. Jadi masyarakat kita itu afiliatif ya, makanya sering muncul istilah gak kompak ini, gak kompak ya, walaupun kompaknya gak bagus juga, masih dituntut untuk kompak. Jadi untuk bersikap asertif ya, dare to say no, berani mengatakan tidak atau menolak ajakan rame-rame yang buat kita nggak masuk akal ya, itu kita susah memang, apalagi mengingatkan orang untuk berakal sehat gitu ya. Oh itu loh, itu kan sudah biasa di sini. Nah, misalnya saya pernah mengingatkan tetangga, karena di dekat saya ada sungai gitu ya, jangan dibuang di sungai, itu kan ada orang keliling yang sampah. Dari dulu kita sudah juga begitu lah. Itu dia, dari dulu, walaupun salah itu diteruskan aja, mestinya kan diganti sesuatu yang baru yang tidak berdampak negatif. Banjir, jadi orang lebih mendahulukan hal-hal yang
sudah biasa dia lakukan walaupun tidak rasional. Itulah. Nah, membaca kan banyak memberi contoh pencerahan baru, kemudian fantasi, imajinasi, mengembangkan imajinasi, seterusnya. Saya kok punya pikiran bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang macet atau kebijakan-kebijakan yang bermasalah hari-hari belakangan atau hari-hari yang sudah lama juga begitu ya, itu karena kemiskinan imajinasi dari pengambil kebijakan itu, karena dia tidak terbiasa membaca buku yang luas, yang cerdas ya, tetapi sehingga ketika mengambil kebijakan dia mengambil cara-cara yang hanya yang pernah dipikirkan, hanya yang mampu dia pikirkan, sehingga tidak tidak memiliki kemampuan berimajinasi. Oh, bahwa di sana begitu, apalagi membaca dongeng. Sebenarnya dongeng juga inspirasi loh. Jadi jangan dipikir kalau orang sudah levelnya tinggi nggak boleh membaca dongeng, bahwa bahkan dongeng itu menginspirasi walaupun tidak dipatuhi sebagai realitas yang didongengkan itu. Ini mungkin simbolis atau apa ya, tamsil seperti itulah, dimaknai yang kreatif, tentu itu membuat jadi inspirasi. Anekdot, nah anekdot itu tidak real tapi inspiratif, begitu. Saya punya kisah ya, yang ketika saya ceritakan itu orang terinspirasi. Kisah ini mungkin nggak terjadi, tetapi nggak masalah ya, karena dia memberi inspirasi. Begini ceritanya, karena saya ini nemu dari buku lama sekali ya. Sekarang buku-buku baru mungkin kan hanya membahas masalah aktual saja, toh tidak melupakan sejarah. Bahkan Mas Menteri saja bilang, saya nggak tahu sejarah, saya urusannya masa lalu, masa depan. Lah masa depan itu kan kontinuitas dari masa lalu. Jadi saya prihatin itu ketika seorang yang posisinya sangat menentukan di bidang kita itu mengatakan begitu, itu mbok ya sebelum ngomong direnungkan dulu gitu. Sorry ya Mas. Jadi begini ceritanya, di sebuah kota ada perpustakaan ya. Perpustakaan itu lama, gedung lama ya. Terus pemerintah kota merencanakan sebuah gedung baru yang modern. Nah, karena mungkin gedung lamanya akan dibuat museum. Nah, gedung baru ini yang lebih sesuai, karena masyarakat sudah banyak, bukunya tambah, mungkin perlu komputerisasi seperti itu ya, lalu harus dibuat tata letak yang sesuai dengan tuntutan. Nah, kalau yang lalu untuk bernostalgia saja, pintunya berat macam-macam ya, jendelanya lebar, itu cocok lah untuk masa lalu, untuk museum. Jangka waktu pembangunan 2 tahun, ya sudah sederhana ya, 2 tahun. Kemudian padahal perpustakaan itu menyimpan buku banyak sekali, ratusan ribu. Oh ya, stafnya sedikit. Waduh, yang pusing kepala perpustakaan kan. Jadi bagaimana nanti kalau harus memindahkan buku-buku? Nah, tetapi namanya pustakawannya kan banyak bacaan, jadi imajinasinya sangat kaya dia. Jadi ketika itu dicanangkan, dia mengajak stafnya untuk membahas rencananya. Wah, gitu. Lalu dia membuat pengumuman ke balai ke masyarakat. Wahai masyarakat kota antah berantah, mulai besok Anda boleh meminjam buku sebanyak yang Anda inginkan. Bawa pickup juga boleh, cuman bawa truk nggak boleh karena nggak bisa masuk ke halaman. Gitu ya. Akhirnya masyarakat yang penasaran itu rame berdatangan, wah banyak pinjam. Tapi karena banyak sekali, lalu diatur jadwal. Ini nomor sekian KTP-nya, nomor sekian, nomor ganjil genap, hari Senin ganjil, hari Selasa genap, begitu. Minggu libur, seperti itu, ya. Lalu ini setelah
itu mulai nampak masalah, lalu disampaikan, Anda boleh pinjam berapa saja bukunya, lalu mungkin kami tidak akan mencatatnya satu persatu. Karena di negara maju kadang-kadang hal-hal yang simpel kita itu sering membuat aturan berbelit-belit karena kita kehilangan kepercayaan pada orang. Dan dua, memang orang-orang sulit dipercaya, itu dia, makanya lalu peraturannya berbelit-belit macam-macam, itu kan mempersulit diri, ya toh. Sudah otomatis saja masih sulit. Nah, sekarang ini masyarakatnya masyarakat yang sudah sadar, melek, literat gitu ya. Dia tahu kalau saya menyulitkan diri saya sendiri, orang lain jadi sulit. Dan kalau orang menyulitkan saya akan sulit. Jadi maka supaya tidak sulit, kita permudah hal yang mudah. Begitu dia paradigmanya ya. Nah, apa namanya? Kemudian akhirnya dalam waktu yang singkat buku itu habis. Tapi timbul pertanyaan dari teman-teman, masa kita pinjam buku segini, masa pinjamnya seminggu? Kayak enggak lah, Anda kembalikan buku-buku ini tanggal 1-2 tahun Januari tahun depan, ketika perpustakaan ini dalam persiapan menata perabot-perabot. Jadi tepat pada waktu gedung baru sudah jadi ya, perpustakaannya tinggal mengisi buku, maka orang-orang itu berdatangan mengembalikan buku di lokasi yang baru. Ya. Kisah ini mungkin tidak masuk akal ya, masa sih ya begitu ya, memang tidak, karena memang ini cerita fiktif ya. Tetapi intinya apa? Anda bisa menyimpulkan sendiri ya, kecerdasan apa yang ada di balik kisah tadi. Jadi begitulah teman-teman, membaca lagi-lagi menjadi sebuah sarana untuk memperkaya imajinasi. Karena ada orang yang hafal kota Jakarta tanpa pernah ke Jakarta hanya dengan melihat peta, melihat buku, membaca ini. Bahkan saya pernah dengar bahwa kisah-kisah tertentu, apakah itu Karl May seperti itu ya, itu mungkin hanya tidak pernah ke daerah orang Indian secara intens, cukup datang sekali, imajinasinya yang, dan kita melihat betapa detailnya cerita Winnetou itu. Nah itu, jadi membaca itu sebuah berkah ya, privilege itu ialah tugas kehormatan. Misalnya tugas kehormatan itu ketika Anda diizinkan untuk membuka sebuah gedung baru, itu privilege, itu tidak semua orang tuh diberi kesempatan. Anda diminta menanam pohon di halaman sekolah karena Anda alumni yang dulu banyak berjasa ke sekolah seperti itu ya. Waktu reuni penanaman pohon sawo kecil akan dilakukan oleh Bapak Aris Rahman Yusuf. Wah, alumni tahun 1980. Wah, tepuk tangan semuanya. Loh yang lain, loh saya kok enggak ya? Ini privilege untuk Pak Aris Rahman ya, bahwa Pak Aris Rahman ngajak orang lain untuk memegang ini, memasukkan bersama, itu lain soal ya. Jadi ini, nah, membaca itu sebetulnya sebuah privilege. Kenapa? Lah kalau enggak nanti monyet bisa membaca, iya toh? Lalu kucing bisa membaca. Nah, kenapa manusia mendapat privilege? Karena manusia diberi akal. Nah, yang lain apa enggak diberi akal? Mereka diberi naluri yang otomatis built-in di dalam dirinya, sehingga menghadapi apapun dia siap dengan microchip yang sudah ditanam oleh Allah itu, sehingga dia tidak lagi bertanya, tidak melakukan research ya,
sudah itu saja, sudah ditanam built in ya. Nah itu kalau kita menghadapi situasi baru harus riset dulu gimana nih ngatasi COVID. Nah itu riset buat vaksin, buat ini macam-macam begitu kan gitu. Nah lalu ilmu berkembang, bukti bahwa hal itu begitu itu kita lihat saja sarang lebah. Sarang lebah itu kan hebat, Pentagon gitu. Dari manapun lebah itu membangun sarang itu, Pentagonnya nggak pernah penceng. Mulai dari kiri nanti kembali ketemu di kiri ya. Terus bilangannya tidak pernah besar kecil. Kenapa? Ya karena dia sudah nalurinya sudah di set sebegitu dengan presisi yang tinggi dia bisa. Jadi dia nggak perlu riset masuk S1, S2 untuk memperdalam meningkatkan ilmu arsitektur perlebahan itu, membangun sarang, lalu mencari media-media yang lebih cocok untuk sarang itu dari bahan apa, nggak usah. Nah tapi manusia enggak, bangun bagus ini pakai sekarang galvalum. Wah dulu zaman saya juga pakai bambu bikin reng, sekarang pakai galvalum. Wah gendengnya pakai apa gitu kan. Nah jadi karena manusia itu diberi kemampuan akal yang namanya, maka membaca itu sudah awal-awal diperintahkan dalam bentuk perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Itu uang aku udah saya nggak hafal. Jadi gitu ya. Sambil memikirkan bagaimana kejadian dirinya. Nah, jadi membaca selalu dalam konteks ibadah. Jadi saya nggak benar kalau misalnya menurut saya ya, ilmu itu sekuler itu nggak benar. Ilmu ya harus reverse pada ini. Kalau ilmu itu tidak reverse ke iman itu ya, maka jadi nanti akan liar kan gitu ya. Nah, tapi ya terserah kalau orang punya pemahaman lain, mungkin ilmu saya belum nutuk itu. Ya jadi begitu, saya kira begitu teman-teman. Jadi makanya kita diberikan membaca, dan membaca itu memang tidak hanya membaca huruf apa-apa yang tersurat ya, A B C D apapun hurufnya. Jadi kalau huruf Cina itu dari kanan atas ke bawah, huruf Arab itu dari kanan ke kiri. Kalau huruf Jawa gandol. Gandol itu menggantung di garis. Kan pernah belajar Pak nulis Jawa itu mesti gandol ya, gantung ke garisnya itu. Nah begitu kupasan celoteh pagi hari ini. Moga-moga dari sini timbul inspirasi yang bisa membuat kita berani berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.